Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Alhadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ke-11, yaitu konsep dasar MPLS, MP, BGP, dan NLRI atau Network Layer Reachable Information. Ya. Nama saya Jody Alhadi, saya jurusan Teknik Informatika, asal kampus saya Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, dan NIM saya adalah 011, 022, dan 0273. Nah, untuk menjelaskannya, saya akan buka slide-nya dulu, ya. Untuk materi ini adalah materi ke-11, ya, pekan ke-11, tentang konsep dasar MPLS. Nah, di sini kita lihat dulu pengertian MPLS, ya. Nah, menurut Wikipedia, MPLS adalah teknologi penyampaian paket pada jaringan backbone berkecepatan tinggi. Jadi, MPLS ini fungsinya untuk mempercepat paket gitu ya, agar cepat datang ke customernya gitu. Asas kerjanya menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi sirkuit, switch, dan paket switch yang melahirkan teknologi yang lebih baik dari keduanya. Nah, ini menggabungkan antara layer 2 dan layer 3 gitu ya, sirkuit switch, ya, switch dengan router gitu. Sebelumnya paket-paket diteruskan dengan protokol seperti OSPF, VIS ini udah dipelajarin ya. Ini semuanya ada di layer 2 gitu ya. Nah, maka kita akan di layer ya di layer 2, maka kita akan menggabungkan layer 2 dan layer 3. Protokol routing berada pada lapisan network ketiga. Oh, maaf ya. Routing itu ada ketiga, ketiga, ya ini yang ketiga. Switch itu ada yang di kedua, ya layer 2 gitu. Protokol routing berada pada lapisan network ketiga dalam sistem OSI, OC gitu ya. Sedangkan MPLS berada di antara lapisan kedua dan ketiga gitu. Nah, jadi ada lapisan kedua dan tiga di antaranya gitu ya. Nah, prinsip kerja MPLS ialah menggabungkan kecepatan switching pada layer 2 dengan kemampuan routing dan skalabilitas pada layer 3. Seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Nah, kita pelajari dulu. Cara kerjanya adalah dengan menyelipkan label ya. Nah, sekarang diselipkan label gitu ya di antara header layer 2 dan layer 3 pada paket yang diteruskan. Label dihasilkan oleh label switching router di mana bertindak sebagai penghubung jaringan MPLS dengan jaringan luar gitu ya. Label berisi informasi tujuan node, selanjutnya kemana paket harus dikirim. Kemudian paket diteruskan ke node berikutnya. Di node ini, label paket akan ya diteruskan ke tujuan berikutnya. Kan di sini ya, kita lihat ini ada MPLS, konsep MPLS. Dia cara kerjanya adalah disematkan label gitu ya, antara layer 2 dan layer 3. Seperti itu. Nah, MPLS ada di tengah-tengahnya. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen di MPLS gitu ya. Yang pertama ada layer gitu ya, label edge router atau kita biasa sebut PE router gitu ya. Nah, ini biasanya yang ada di ujung tersambung dengan CE ya, customer edge router ya. Nah, itu layer tuh. Ya, fungsinya adalah menambahkan label ya. Ketika traffic datang atau ingress dia memberikan label gitu ya. Kayak datang terus dicap gitu dikasih label gitu ya. Terus menambah label lagi jika ada servis tambahan. Menghilangkan semua label pada traffic keluar dari MPLS egress. Jadi dua-duanya fungsinya ya bisa ingress maupun egress gitu. Router yang terhubung ke berbagai service internet L3 VPN, L2 VPN, FPS, TA, Traffic Engineering. Nah, yang kedua ada LSR atau Label Switching Router atau kita biasa sebut P-router gitu ya. Nah, P-router itu biasanya yang di paling ujung, paling atas gitu ya. Dia itu tidak langsung tersambung dengan customer edge gitu. Nah, yang terakhir ada customer edge itu sendiri, ya perangkat yang ada di customer yang akan berkomunikasi dengan PI. Nah, seperti ini ilustrasinya teman-teman. Nah, ini ya ada LSR, ya. Nah, mereka MPLS itu bekerjanya di tiga ini, gitu ya. Di LSR, LER, gitu ya. Nah, LER itu yang langsung nyambung nih ke customer edge. Kalau LSR itu tidak nyambung ke customer edge. LSR kita bisa biasa sebut apa tadi? P router ya. Kalau ini P router, ini PE router gitu.
Nah, ini kita lihat cara kerja MPLS-nya. Minimal terdapat dua jenis protokol. Nah, harus minimal ya, yang berjalan untuk dapat menjalankan MPLS, yaitu EGP dan LDP. Nah, kita nanti pakai kalau nggak EGP ataupun LDP gitu ya. Nah, protokolnya ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. EGP digunakan untuk menjangkau IP ya dari node atau router yang terlibat dalam jaringan MPLS. Ingat nih ya, node router ya. IGP ya, karena kita akan pakai di apa antara maaf, layer 2 dan layer 3 network di layer 2 yaitu switch maupun di layer 3 yaitu router gitu. Nah, kita di layer 3 kita pakai protokol apa? IGP kalau kalau enggak LDP gitu ya. IGP digunakan untuk menjangkau IP node atau router yang terlibat dalam jaringan. Oke, LDP digunakan untuk mendistribusikan label ke node atau router yang menjalankan MPLS gitu ya. Kalau ini yang terlibat dalam jaringan MPLS, kalau ini yang menjalankan MPLS. Selanjutnya, protokol BGP digunakan untuk menjalankan MPLS service seperti MPLS L3 VPN, MPLS L2 VPN. Nah, kalau kita dengar VPN tidak asing lagi ya, ini layer 3 VPN, layer 2 VPN jaringannya. Terdapat dua jenis MPLS yaitu control plane dan data plane atau bisa disebut juga underlay atau overlay. Nah, seperti ini ya. Nah, itu adalah konsep dasar MPLS yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.